Kabar bahagia datang dari Komnas Perlindungan Anak yang baru saja mendatangi kediaman Haji Faisal untuk melihat seutuhnya perkembangan fisik dan psikis Gala. Setelah sebelumnya menerima kedatangan Dodi Sudrajat di kantor Komnas Perlindungan Anak, maka untuk mendapatkan informasi yang lengkap, Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak pun perlu mendapatkan informasi yang lengkap dan komprehensif serta juga didapatkan informasi dari kedua belah pihak. Maka, ketika Komnas Perlindungan Anak mendatangi Gala di kediaman Haji Faisal, didapatkan bahwa Gala saat ini sedang dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun eksploitasi terhadap Gala. Maka, seperti inilah pandangan dan pendapat Aris Merdeka Sirait terkait tumbuh kembang Gala. Ini Pak. Ya, ketemu dulu lah aku ya. Agendanya apa Bang? Mungkin saya kasih komentar sebelum saya ketemu. Agendanya apa Bang? Ya ketemu aja untuk janji saya visitasi ya. Visitasi untuk mengklarifikasi terhadap laporan atau informasi yang disampaikan oleh Dodi kepada saya beberapa minggu yang lalu. Jadi saya janji untuk visitasi. Nanti hasil visitasinya saya akan sampaikan. Oke ya. Makasih banyak Bang. Yuk sama-sama. Jalan Bang. Teman-teman yang saya hormati, terutama Pak Faisal ya dengan keluarga besar, saya sudah diterima dengan baik sesuai dengan rencana beberapa minggu lalu setelah Komnas Perlindungan Anak menerima kehadiran Pak Dodi yang menyampaikan banyak informasi tentang pengasuhan, tentang keberadaan dari Gala, tentang situasi yang dinyatakan diduga melakukan pemanfaatan Gala. Itu disampaikan pada pelaporan saat kami menerima kehadiran Pak Dodi. Untuk mengklarifikasi itu pada saat konferensi pers yang lalu, saya katakan saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa sebelum saya bertemu dengan keluarga Pak Faisal. Hari ini terjadi pertemuan itu dan saya sudah berinteraksi dengan Gala. Karena kepentingan terbaik Gala itulah yang menjadi pertimbangan utama kami hadir di sini. Soal persoalan-persoalan lain itu bukan domain kita. Tetapi kami lengkap dengan tim komisionernya melihat secara langsung di mana Gala itu bagi kami adalah dia sangat senang dan tadi berinteraksi kami banyak orang. Biasanya anak itu pengalaman kita kalau banyak orang dia bertingkah macam-macam gitu, menangis. Ini tidak bercengkerama dengan baik. Artinya secara fisik saya sesuai dengan janji saya untuk datang ke rumah Pak Faisal itu, saya menyimpulkan bahwa Gala itu dalam kondisi baik, bergembira ria dan tidak mengalami kekerasan. Saya nggak melihat itu. Semua orang disapa oleh Gala, kemudian Gala itu curi-curi pandang kepada saya karena mungkin dia takut dengan jenggot saya. Gitu. Artinya apa yang mau saya simpulkan? Bahwa biarkanlah, itu kesimpulan dari Komnas Perlindungan Anak, biarkanlah Gala itu bertumbuh dan berkembang di mana dia dalam situasi yang bahagia. Oleh karena itu kami merekomendasikan di mana Gala itu enjoy dan berada dan senang, mari kita semua dukung, termasuk secara khusus keluarga terdekat dari kedua pihak. Begitu Pak Faisal ya. Sebagai mediator untuk kedua belah pihak, Aris Merdeka Sirait pun menyarankan agar kedua belah pihak duduk bersama demi kebahagiaan dan perkembangan psikis Gala. Selain itu juga menghentikan polemik-polemik yang terjadi. Sebagai salah satu contoh adalah meminta tes DNA kepada Gala untuk mengetahui asal-usulnya.
Hal ini tentu saja menurut Aris Merdeka Sirait merupakan sebuah tindakan dan permintaan yang tidak baik serta dianggap telah melakukan kekerasan di kemudian hari yang akan menyakiti hati Gala saat dewasa nanti. Dan ketika disarankan oleh Aris Merdeka Sirait untuk duduk bersama dengan Dodi Sudrajat, Haji Faisal mengatakan siap dengan tangan terbuka demi kepentingan Gala. Ya, saya kira ya harus menghentikan semua polemik ini ya. Menghentikan usulan-usulan seperti bagi saya itu merupakan bentuk kekerasan, tes DNA misalnya, nggak perlu itu. Kasihan anak ini, ya kan? Itu bentuk kekerasan loh. Karena apa? Gala itu tidak atas kehendaknya lahir, atas kehendak dari almarhum, ya toh? Kenapa harus dicari asal usulnya lagi? Tidak, nggak perlu. Itu adalah menyakiti hati anak. Betul, tidak boleh. Karena demi kepentingan Gala ini yang paling utama. Hal-hal lain yang menyangkut tentang apapun lah yang dipolemikan itu bukan urusannya Gala. Ya saya kira duduk bersama membicarakan ini dan tidak mengumumkan kepada publik, mempermalukan anak itu sendiri. Kan mempermalukan itu. Biarkan bertumbuh, ini 1,5 batita loh ini. Kecuali kalau 14 tahun dan sebagainya sudah bisa memilih, ini batita. Kasihan. Ya, tentunya kalau ada hal-hal yang melanggar hukum, saya kira keluarga Pak Faisal bisa melakukan langkah hukum itu. Tadi saya katakan ya, soal perwalian tadi. Perwalian itu berbeda dengan hak asuh. Perwalian itu bisa dijatuhkan oleh pengadilan atau penetapan pengadilan kepada Pak Faisal, ya. Tetapi jangan lupa tidak mau memberikan batasan-batasan 3 hari di sini, 4 hari di sini perwalian, enggak. Duduk bersama menurut saya. Dan ketika Komnas Perlindungan Anak telah selesai melihat langsung perkembangan fisik dan psikis dari Gala, serta Haji Faisal pun siap jika diminta untuk duduk bersama dengan Dodi Sudrajat demi kepentingan Gala, maka Haji Faisal pun kembali menanggapi terkait rencana melaporkan Marissa Icha yang akan dilaporkan oleh Dodi Sudrajat ke Mabes Polri terkait penggalangan donasi rumah untuk Gala. Menanggapi hal tersebut, Haji Faisal mengatakan sebaiknya hal ini tidak perlu dipermasalahkan karena semuanya demi kepentingan Gala. Lalu seperti apa Kementerian Sosial menanggapi gencarnya pemberitaan tentang Marissa Icha yang akan dilaporkan oleh pihak Dodi Sudrajat terkait galang donasi rumah untuk Gala? Kalau itu saya memang agak bingung cara berpikirnya. Karena kenapa ya? Orang bersedekah untuk anak yatim piatu. Saya sudah jawab beberapa kali ya, kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim piatu, tergerak hatinya, ya, ingin memberikan sedikit. Bagian dari yang dia berikan ini bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala ridha dari Allah. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik langganan saya atau ya orang-orang yang belanja ke saya, minta nomor rekening saya, karena saya nggak mau memberi. Kenapa? Karena saya takut nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti diberita 20 juta. Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, teman sahabat almarhum untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal. Kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik itu ya. Tujuan saya baik. Takutnya duit ini keberseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya berarti. Kan bisa disimpulkan di situ kan. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul dan sekarang sudah dibelikan rumah. Kok rumahnya dipermasalahkan? Ini masyarakat loh, yang netizen loh yang memberikan. Tergerak hatinya, tidak ada paksaan. Syukurlah, ikhlas. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Oke, baik. Terkait memang penggalangan dana, kita memiliki Undang-Undang nomor 9 tahun 61 ya, tentang pengumpulan uang atau barang. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80, dan yang lebih teknis adalah peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021.
Nah, ini yang menjadi dasar bagi kami dalam membuat regulasi terhadap penyelenggaraan pengumpulan atau barang. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, ya. Jadi siapapun itu ketika melakukan pengumpulan atau barang, dia wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Siapa yang disebut pejabat berwenang? Nah, di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial. Apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah negara kesatuan Indonesia, lebih dari satu provinsi, atau bahkan ketika dia melakukan PUB untuk ke luar negeri, maka dia wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Kedua itu gubernur, apabila dia pengumpulan sumbangannya itu hanya satu wilayah provinsi. Terus kabupaten kota, kalau dia hanya kabupaten kota maka itu kewenangan wali kota atau bupati. Nah, itu dari sisi perizinan. Kemudian sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan pengumpulan atau barang, ya? Apakah setiap orang, setiap lembaga boleh? Nah, masih di dalam peraturan tadi disebutkan kalau di dalam undang-undangnya bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menteri, jadi ada persyaratan lagi. Nah, kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Sudah jelas. Nah, jadi kalau melihat ke situ, pertama bahwa melakukan PUB ada izin. Yang kedua bahwa yang melaksanakan PUB itu harus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perorangan? Ya, kalau individu gitu ya. Nah, ya kalau kita bicara tadi normatif kan tidak bisa. Nah, kalaupun misalnya ada individu yang mau melakukan PUB, maka dia tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara PUB yang sudah berizin. Idealnya seperti itu kan, sehingga nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah penyelenggara, karena dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia tadi ya, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul. Kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya. Dan waktu pengumpulan itu dibatasi 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang dikeluarkan Kementerian Sosial itu diberikan waktu pengumpulan 3 bulan, itu penyaluran. Nah, setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi. Seperti itu. Nah, jadi dan semua itu tadi kita pantau, kita monitor. Nah, tapi ada beberapa yang sebetulnya tidak perlu berizin. Apa? Misalnya di dalam undang-undang pun disebutkan ketika misalnya untuk melaksanakan kewajiban agama, misalnya zakat ya, zakat itu mau zakat fitrah, infak, zakat mal, itu nggak perlu berizin, walaupun dia kemana-mana kan. Nah, atau di agama lain juga ada ya. Nah, atau misalnya dia pengumpulan uang atau barang di tempat terbatas, misalnya di masjid kan, di sekolah kan, di kantor-kantor. Nah, itu nggak perlu dalam lingkup terbatas.